Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, yang berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita tetap bisa bersyukur, bisa bertemu dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Oleh anugerah Tuhan, saya percaya setiap saudara tetap dipelihara Tuhan, sehat, dijaga Tuhan, dan bahkan saya percaya iman saudara tetap bertumbuh di situasi sekarang ini. Karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan selalu memberikan tidak hanya kekuatan, tapi juga pengharapan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari yang kita lewati. Dan pada hari ini saya ingin bacakan firman Tuhan buat saudara. Dan mari kita belajar dari perkara-perkara ini, sehingga kita bisa menghadapi hari ke depan dengan iman dan dengan antusias. Firman Tuhan pada saat ini saya akan baca dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau mencinta hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang ditulis oleh Rasul Petrus ini dikutip oleh Rasul Petrus dari Mazmur 34 ayat 13 sampai 17, di mana konteksnya perlu kita pelajari, yaitu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15, di mana dikisahkan bahwa Raja Daud ketika hari itu berjumpa dengan Raja Akis, dia mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena itu untuk menghindari bahaya, Daud berpura-pura gila. Dia biarkan air liurnya menetes sehingga orang mengatakan dia orang gila. Sehingga lihat situasi itu, akhirnya Raja Akis berkata, dia bukan Daud, maka lepaslah Daud dari bahaya. Dan Mazmur ini ditulis oleh Daud dengan satu pesan penting, bahwa Daud ingin menekankan bahwa Allah itu masih menaruh perhatian, kepedulian kepada orang-orang yang dalam kondisi sulit masih mau berseru-seru dan berharap kepada Tuhan. Dan Daud menegaskan bahwa Tuhan itu bisa meluputkan dari kesulitan, dan Tuhan juga bisa memberikan pertolongannya di masa sulit. Nah, dari konteks inilah maka Rasul Petrus itu ingin mengajar kepada kita bahwa orang Kristen itu adalah orang yang di dunia ini disebut sebagai perantau atau pendatang. Dengan menyandang Yesus sebagai Tuhannya, maka setiap orang Kristen berpotensi sama seperti Kristus, yang selama di dunia ini dibenci dan mengalami banyak penderitaan aniaya. Dan orang Kristen di tengah-tengah penderitaan itu, Rasul Petrus menasihatkan agar senantiasa tetap takut akan Tuhan dan tetap berseru-seru minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, lewat konteks latar belakang inilah maka bacaan ini menjadi begitu penting kita pelajari. Maka lihat ya, sesungguhnya ini Petrus ingin memberikan atau mengajukan dua pilihan dalam hidup kita. Yang pertama ya, tadi dikatakan barang siapa
mau melihat hari-hari baik, ya, atau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus dan seterusnya. Itu artinya apa? Dia memberikan dua pilihan. Yang pertama, apakah kita memilih sebagai orang-orang Kristen yang mau hidup umurnya panjang? Sebab dalam Mazmur 34, hari-hari baik ditulis umur panjang dan menikmati yang baik. Jadi pilihan pertama, apakah kita menjadi orang-orang yang mau hidupnya umurnya panjang tapi sekaligus bisa menikmati yang baik? Atau yang kedua, ya, apakah kita mau menjadi orang yang menikmati hari-hari yang buruk? Artinya umurnya pendek tapi juga menikmati hari-hari yang penuh dengan keburukan. Nah, saudara, dari dua pilihan itu tentu kita sepakat memilih yang pertama. Kenapa? Tentu kita menyukai hidup atau mencintai hidup dengan catatan umur panjang tapi sekaligus bisa menikmati yang baik. Nah, kata baik di situ perlu kita pelajari dulu sebelum kita mengajukan sebuah pertanyaan yang paling besar. Nah, kata baik itu berasal dari bahasa Ibrani tov, artinya menyenangkan atau menggembirakan. Kalau dalam bahasa Yunani disebut sebagai agathos, artinya kualitas yang baik di jasmani maupun di moral. Nah, secara teologis kalau disimpulkan adalah Tuhan berkenan memberikan kebaikannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam situasi sulit masih mau berseru-seru mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan bertanggung jawab memberikan pemeliharaan kepada kebutuhan jasmani, juga memberikan tuntunan agar kelakuannya atau moralnya tetap dikenan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hidup umur panjang namun sekaligus bisa menikmati umur panjang itu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11 tadi itu mencatat 3 keharusan, ya. 3 keharusan. Saudara boleh cek lagi, ya. Keharusan yang pertama, ya, kita harus menjaga lidah dari yang jahat, ucapan-ucapan yang menipu. Ternyata menjaga lidah ini begitu pengaruhnya besar sekali kepada kehidupan kita. Makanya di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, ya. Kemudian di dalam Amsal 13 ayat 2 sampai 3 dikatakan juga bahwa orang yang tidak bisa menguasai lidah atau membiarkan lidahnya mengeluarkan apa saja tanpa ada kendali, maka itu akan mendatangkan kebinasaan. Karena itu yang pertama, agar kita tetap memperoleh hidup yang baik sekaligus bisa menikmati hari-hari yang baik, maka menjaga lidah menjadi keharusan yang pertama, ya. Ada beberapa candaan-candaan kita, seringkali kita tidak pernah berpikir bahwa candaan atau perkataan kita itu orang menyebutnya sebagai doa, ya. Seringkali ketika kita akan mengalami pergantian tahun Masehi, orang bercanda minta kalender atau beli kalender yang tanggal merahnya banyak. Tahu enggak, saudara? Hari-hari ini sudah terjadi. Tanggal-tanggal hitam atau biru yang bukan tanggal merah ini terjadi menjadi tanggal merah semuanya. Bahkan ketika Menteri Pendidikan kita adalah Nadine Karim dari pendiri Gojek, itu juga ada candaan-candaan, kan? Nanti belajarin secara online. Kalau nanti ambil rapot, orang tua nggak perlu ke sekolah, jadi bisa pakai gosen.
Nah, sekarang terjadi sungguhan. Apalagi Pak Menteri juga pernah bilang bahwa siswa merdeka belajar, artinya harus mengalami kebebasan di dalam belajarnya. Bahkan ujian nasional akan dihapus. Sekarang terjadi sungguh-sungguh. Jadi lidah itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Yakobus pasal 3 dikatakan bahwa lidah itu ya seperti nyala api dari neraka. Begitu buas, susah dikendalikan. Karena itu penggunaan kata-kata itu menentukan apakah kita akan menikmati hari-hari yang baik atau hari yang buruk. Satu kesaksian yang saudara sudah tahu mungkin dari WA yang ada, di medsos yang ada, yaitu kesaksian dari kapten pilot namanya Rico. Ya, saudara mungkin sudah melihat itu. Kesaksian menarik adalah ketika dia dinyatakan kena COVID-19 secara positif lalu diisolasi, ya, ganti beberapa kali ruangan. Yang terakhir dia ada di satu ruangan dengan seorang dokter yang terpapar juga oleh COVID-19. Dia merasa ngeri. Setiap kali temannya yang dokter di kamar itu batuk, suaranya mengerikan. Ya, dia merasa hari-harinya akan berakhir. Dia sudah dekat dengan kematian. Namun dia memilih untuk menaikkan pujian. Ya. Lewat apa? Lewat HP dia. Dia setel dengan keras-keras, bahkan dia minta temannya untuk mengaransemen sebuah musik lalu dikirimkan dia, lalu dia mengisi dengan puji-pujian, ya. Dan itu membuat dia sedikit terhibur. Dan ketika dia merasa di titik nadir, artinya kematian dia sudah begitu dekat, dia memilih untuk mendoakan temannya itu, memberitakan kabar Injil. Dan suatu hari dalam isolasi itu dia memutuskan untuk membaca firman Tuhan dengan keras-keras, artinya menggunakan lidah bibirnya, perkataannya, dengan mengutip kata-kata firman Tuhan itu tidak hanya satu pasal, beberapa pasal dengan suara yang nyaring sehingga teman dalam kamar itu juga mendengar. Setelah beberapa pasal dia baca, dia perkatakan dengan serius, sesuatu terjadi. Apa itu? Tiba-tiba dia merasa mulutnya begitu ingin muntah karena perutnya mual luar biasa. Lalu dia minta izin kepada teman di kamar itu, dia mau muntah. Nah, temannya yang dokter itu mendekati kemudian berkata, "Enggak apa-apa." Karena enggak tahan, akhirnya kapten pilot Rico ini mual dan muntah, mengeluarkan isi perutnya seperti kuras, cairan-cairan juga dikeluarkan semuanya. Dan aneh, begitu dia selesai muntah, dia merasa tubuhnya ringan, dia merasa tubuhnya makin baik, dan akhirnya mengalami kesembuhan dan bisa bersaksi lewat video yang dia berikan kepada orang-orang. Itu artinya bahwa perkataan kita itu sangat menentukan kita akan memperoleh hidup yang panjang, sekaligus bisa menikmati hari-hari yang baik dari Tuhan, atau umur kita tidak panjang sekaligus menikmati hari-hari yang buruk atau tidak baik. Itu tergantung dengan lidah bibir kita. Makanya saudara-saudara, firman seperti ini sudah ribuan mungkin jutaan kali disampaikan, namun seringkali kita tidak mau memilih yang terbaik lewat lidah ini. Waktu kita emosi, kita keluarkan begitu saja tanpa berpikir. Waktu kita marah, kita lampiaskan begitu saja. Waktu kita kecewa, kita utarakan begitu saja. Akhirnya kita memendam kepahitan, kemarahan, sehingga membuat ada penyakit-penyakit yang timbul dalam tubuh jasmani kita, sehingga membawa kepada kebinasaan dan tidak bisa menikmati hari-hari yang baik. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagaimana cara kita memperoleh hari-hari yang baik atau umur panjang, tapi sekaligus bisa menikmati kebaikan Tuhan, yaitu yang pertama, menjaga lidah bibir kita dari yang jahat, menipu, dan sia-sia. Yang kedua, keharusan kedua adalah jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita harus menjauhi yang jahat
dan melakukan yang baik. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa dalam suasana pandemi yang seperti ini ada tantangan yang besar. Apa itu? Kalau kita melihat situasi hari-hari ini, tayangan-tayangan lewat media-media yang ada termasuk video-video, ada banyak berita-berita yang buat kita khawatir. Ya. Bahkan ada yang buat sebuah cerita atau sebuah anekdot. Kalau di India, agar orang itu takut untuk keluar rumah, maka dilepaskanlah sapi-sapi. Kalau di Rusia, agar orang mau di rumah, maka pemimpinnya melepaskan singa. Tapi kalau di Indonesia, agar orang mau di rumah, maka dilepaskanlah para napi. Itu sebuah lelucon, saudara. Ya. Tapi kenyataannya memang dalam situasi seperti ini ada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan, mengambil kesempatan-kesempatan. Nah, apakah sebagai orang Kristen kita juga akan berperan seperti itu? Saya yakin setiap firman Tuhan yang sudah kita terima itu membuat kita seperti ada rem, ya. Dan sebaliknya, tidak hanya kita menjauhi kejahatan, namun dikatakan firman Tuhan harus melakukan kebaikan, ya, hal yang baik. Nah, hari-hari ini kita bersyukur gereja-gereja mulai bergerak untuk mengambil bagian untuk berbuat baik. Itu menyumbang masker, pakaian APD, sembako, semua mulai kelihatan dengan baik. Bahkan saya bersyukur jemaat Tuhan juga sudah memperhatikan sesama jemaat yang kekurangan atau mungkin perlu dibantu dengan berkat-berkat sembako. Bahkan beberapa waktu kemudian ada komisi yang ingin membagi berkat makanan kepada orang-orang yang di luar sana. Itu sesuatu yang baik, saudara. Karena itu pesan saya yang kedua ini adalah, mari situasi seperti ini justru ini merupakan kesempatan yang baik buat orang Kristen, saya dan saudara, untuk membagi berkat kepada orang-orang yang hari-hari ini sedang berperang melawan kebutuhan perutnya, ya. Mari kita sisihkan berkat kita, ya. Mungkin kepada tetangga kita, mungkin kepada kenalan kita, mungkin kepada orang-orang yang butuhkan yang kita lihat dengan mata kita. Kita bergerak sehingga firman yang dikatakan kasihlah sesamamu itu menjadi sebuah fakta, tidak menjadi sebuah berita saja selama ini. Jadi yang kedua, untuk memperoleh hari-hari yang baik atau menikmati hidup yang umurnya panjang sekaligus kebaikan Tuhan, yang kedua adalah kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, ya. Nah, kata berdamai atau perdamaian atau kedamaian itu adalah dua pihak yang dalam kondisi akur, dalam kondisi setuju, dalam kondisi sepakat, dalam kondisi tidak bermusuhan, dalam kondisi saling mengasihi, atau dalam kondisi teduh hubungannya, ya. Musuh terbesar orang untuk berdamai adalah egonya, ya, kepentingannya sendiri. Makanya sebagai orang percaya, firman dikatakan kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, harus belajar dari Tuhan Yesus. Lihat Filipi pasal 2, ya, mulai ayat 5 sampai 10. Tuhan itu mengajari kita untuk menyalipkan egonya, ego kita. Kalau Yesus sendiri yang tinggal di surga dengan segala keagungan, kekudusan dan kemegahannya, itu ditinggalkan semua, ditanggalkan semuanya. Kedudukannya, kemegahannya, semua ditinggalkan, ditanggalkan. Dan dia rela datang ke bumi ini menjadi manusia. Itu pun lahir dalam kondisi yang sangat sederhana. Bahkan dia rela diasuh oleh tukang kayu. Lihat saudara, betapa ditanggalkan semua egonya. Untuk apa? Agar Yesus bisa memperdamaikan manusia yang berdosa, bermusuhan dengan Allah. Itu bisa didamaikan lewat kehadiran dia dan kematiannya di kayu salib. Seperti itulah kita harus belajar.
Musuh terbesar kita untuk bisa berdamai atau mencari perdamaian atau berusaha mendapatkan kedamaian adalah ego kita, kepentingan kita. Saudara, selama kita ini mempertahankan ego kita, kepentingan kita, kesenangan kita, maka susah kita bisa hidup berdamai dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan orang terdekat sendiri, dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan mertua kita, dengan anak kita, itu susah. Kalau ego kita ini, kepentingan pribadi kita ini masih kuat, masih minta diakui, dihargai, susah berdamai. Karena itu seperti Yesus rela korbankan egonya, kita belajar dari Yesus, korbankan ego kita, korbankan kepentingan pribadi kita, mulai belajar melihat kebutuhan orang lain, belajar memahami karakter orang lain, belajar melayani model-model orang dengan segala sifat-sifatnya, belajar untuk mengasihi mereka semuanya. Saya percaya ketika kita meletakkan, menyalipkan ego kepentingan pribadi kita, maka kita bisa berdamai dengan semua orang. Bahkan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, berkatilah orang-orang menganiaya kamu. Itu tidak mustahil bagi kita. Karena kalau kita sudah rela menyalipkan ego kita, kepentingan pribadi kita, maka Roh Kudus itu mudah membimbing kita untuk mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita, untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Sehingga orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang benci dengan kita, karena kasih yang ada dalam hidup kita ini, buat mereka bisa didamaikan oleh Allah dengan kita, dan kita bisa menjadi berkat buat mereka. Memang tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan semua bisa dilakukan dengan baik. Karena itu saudara, dalam situasi yang sekarang ini, banyak orang takut mati karena pandemi ini. Banyak orang takut, gemetar, panik, gelisah melihat korban dari pandemi COVID-19 ini berjatuhan luar biasa. Beberapa hari kemarin seorang sopir ambulan, pembawa jenazah, itu melaporkan tiap hari dia ngantar minimal 10 atau puluhan korban dari COVID-19 ke tempat pemakaman. Itu membuat ngeri, saudara. Itu membuat kita rasanya, dan kita pun tidak bisa luput dari pandemi itu. Bahkan saya baru mendengar berita dan melihat faktanya memang akurat. Tempat sekolah Alkitab saya Seminari Bethel di Jakarta sudah dinyatakan terpapar COVID-19 dari sekitar 140 atau 180 mahasiswa, itu 36 positif. 15 perempuan, 21 laki-laki. Dibawa kalau nggak salah 3 bis menuju ke Wisma Atlet untuk dirawat di sana. Ya. Lihat, tempat sekolah Alkitab, tempat calon-calon hamba Tuhan juga tidak kebal terhadap pandemi ini. Ini membuat orang kan berpikir betapa semua orang itu bisa kena ini. Itulah sebab banyak orang takut melihat hari-hari yang seperti ini. Namun firman Tuhan tadi mengkonfirmasi, mengajar kepada kita, kalau kita mau melihat hari-hari baik, ya, satu, kita harus menjaga lidah kita. Hati-hati, selalu minta rem dari Roh Kudus dan firman-Nya. Yang kedua, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini kesempatan untuk berbuat baik kepada banyak orang, untuk ditolong, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Yang terakhir, ya, kita harus berdamai atau mencari perdamaian. Belajar dari Yesus, maka kita bisa menanggalkan ego kita, dan kita bisa melayani sesama, mengasihi musuh, dan hidup kita bisa berdamai dengan banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kiranya lewat firman ini, setiap saudara yang mendengar dengan hati sukacita menerima, lalu kembali merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita semua bisa melakukannya, sehingga lewat hidup kita
Tuhan dipermuliakan dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kebenaran-Mu disampaikan, kiranya setiap anak-Mu yang telah mendengarnya, Engkau berkenan mengurapi setiap anak-Mu Tuhan, agar firman ini bukan sebagai berita saja, bukan sebagai pengetahuan saja, namun karena pengurapan dan hikmat-Mu Tuhan dan pewahyuan-Mu membuat mereka mengalami anugerah kekuatan firman-Mu, sehingga oleh anugerah-Mu Tuhan setiap anak-Mu yang mendengar mulai hari ini, kami percaya memilih untuk dapat melihat hari-hari baik dan menikmati yang baik dari Tuhan. Karena itu, oleh anugerah-Mu, ajar kepada kami setiap umat-Mu Tuhan, agar satu, kami menjaga lidah bibir kami. Yang kedua, kami menjauh yang jahat dan berbuat yang baik. Yang ketiga, kami mencari perdamaian dan berdamai setelah berusaha mendapatkan kedamaian itu. Karena itu meterkanlah firman ini, sehingga oleh pertolongan-Mu kami hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, oleh anugerah-Mu terus nyatakan pemeliharaan-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Situasi ini belum reda, namun oleh anugerah-Mu Engkau selalu melawat setiap umat-Mu Tuhan, memberikan rasa tenang, rasa teduh, rasa damai, sehingga oleh anugerah-Mu setiap umat-Mu tetap mengalami penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Bahkan mereka bisa tetap dipakai di rumahnya masing-masing untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, sebelum saya tutup, sekali lagi tetaplah di rumah, ikuti protokol dari pemerintah. Kalau keluar rumah, kalau tidak perlu penting, tahan saja di rumah. Kalau toh keluar rumah ada sesuatu yang harus dipenuhi, pakailah masker. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Bahkan setelah selesai di luar sana, pulang juga bersih-bersih, ya. Sehingga saudara mengikuti aturan pemerintah, sehingga Tuhan memberkati kita, saudara tetap terpelihara dalam kondisi sehat dan baik. Dan gunakan waktu yang ada di rumah masing-masing, tetap berdoa, merenungkan firman, memuji menyembah Tuhan, bersyafaat buat kota dan bangsa ini. Terima kasih, Tuhan berkati dan shalom.